Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian yang berbahagia, ada banyak perkara, ada banyak tema, tentu juga banyak pelajaran. Tetapi siapa yang akan mengambil pelajaran? Kalau kata Al-Quran adalah orang-orang yang punya akal. Tapi berbicara akal, kita seperti sedang berada di sebuah pulau terpencil yang dimana tidak ada akses informasi, tidak akses pengetahuan, sehingga manusia menjadi kehilangan arah. Dan itu satu indikasinya adalah seperti yang dilaporkan oleh majalah Tempo pada edisi 1 sampai 7 Februari 2021 bahwa hari ini yang namanya dunia intelektual pun ya, mereka yang aktif sebagai pegiat pendidikan, sebagai dosen atau guru besar, ternyata juga tidak meninggalkan praktek-praktek amoral. Tentu saja dalam hal ini adalah plagiarisme itu sendiri. Dan beberapa kasus sudah terekam di wilayah publik, dan yang terbaru adalah apa yang dilaporkan oleh majalah Tempo itu sendiri. Nah, sahabat sekalian yang berbahagia, kita bisa bayangkan bahwa manusia yang diberkati dengan akal, kemudian juga diberikan kesadaran tentang akhlak dan moral, harusnya dia mengisi kehidupan ini dengan nilai-nilai yang betul-betul sesuai dengan kehendak Tuhan itu. Yang mana ketika kita komitmen dengan nilai-nilai tersebut, setiap pikiran dan keputusan bahkan kebijakan yang digulirkan itu akan mendatangkan maslahat hari ini dan di masa yang akan datang. Tetapi ketika ya, praktek-praktek amoral di dunia intelektual yang oleh Tempo itu ditulis dengan wajah kusam kampus terjadi, ini menandakan bahwa masalah moral inilah yang sebenarnya sedang begitu kuat atau merajalela di semua sektor kehidupan umat manusia. Pada saat yang sama juga dunia pendidikan itu sendiri. Jadi kalau kita bertanya mengapa Indonesia tidak bisa lepas dari kemiskinan, mengapa praktek-praktek penegakan hukum justru semakin seperti menegakkan benang yang basah, kata orang begitu ya. Mengapa pendidikan kita gagal melahirkan manusia-manusia yang beriman, bertakwa, tapi pada saat yang sama kita terus berbicara pembangunan. Mengapa itu semua terjadi? Di antaranya karena memang aspek moral sudah jebol. Ya, sudah jebol pada sebagian besar mereka yang tidak sekedar pejabat tapi juga kaum intelektual itu sendiri. Maka kalau kemudian musibah, bencana alam terjadi, ya kita tidak bisa anggap itu sebagai sebuah fenomena alam belaka. Dalam konteks Islam itu ada kaitannya dengan perilaku umat manusia itu sendiri. Dengan demikian apa yang mesti kita lakukan? Pertama, memang kita harus kembali ya pada nilai-nilai dasar dibentuknya negara kita. Ada Pancasila, ada Undang-Undang 45. Dan kita juga harus mulai jujur bahwa sesungguhnya undang-undang kita termasuk Pancasila itu menghendaki pembangunan manusia seutuhnya, yaitu dengan menjadi pribadi yang memiliki komitmen terhadap moral. Kalau tidak ada komitmen terhadap moral, maka semua kemajuan yang berupa teknologi, kemampuan membangun infrastruktur, pada akhirnya itu hanya akan menjadi jalan tol menuju bencana. Siapa yang mengatakan bahwa kalau ada sebuah pertambangan di satu tempat ekonomi akan terhenti? Justru akan semakin bangkit. Tapi lihat, itu hanya sementara. Setelah itu penderitaan yang bisa kita rasakan. Artinya moral adalah sebuah jalan pikiran yang menghendaki kita untuk melihat semua itu secara komprehensif, tidak semata-mata berdasarkan kepentingan pribadi. Soal huru-hara politik, isu-isu kekuasaan, itu sebenarnya kalau dilandasi moral, maka isunya nggak seperti sekarang. Ya ada istilah kudeta macam-macam itu kan dikarenakan memang
bukan moral yang menjadi pemimpin di dalam mengambil kebijakan, memandang sebuah kenyataan, fakta, kejadian dan seterusnya, tetapi lebih pada kepentingan-kepentingan yang itu identik dengan kemauan seseorang atau individu yang kerap kali hanya melihat kepentingan dirinya lah yang paling kuat. Nah, sahabat kalian yang berbahagia, dalam situasi seperti ini kita tidak punya banyak pilihan. Satu hal yang penting kita lakukan adalah mengingatkan bahwa jangan pernah tinggalkan moral dan akhlak sebelum benar-benar bangsa ini menuju kepada kebinasaan. Kita serukan ini sebagai sebuah tanggung jawab moral juga kepada konteks sosial, juga sebagai tanggung jawab keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di antara amar ma'ruf itu adalah mendorong orang, menasihati orang untuk kembali pada jalan yang benar. Yang kedua, kita harus mengajak sebagian saudara-saudara kita yang masih concern, punya kepedulian terhadap masalah moral ini untuk kembali kita hidupkan. Jangan sampai kita menjadi negeri yang akhirnya hanya bisa memanen bencana. Bencana terjadi di mana-mana dan itu adalah akibat pencabutan tanaman-tanaman moral di dalam akal dan hati kita. Dan yang ketiga, kita punya senjata utama yaitu berdoa. Kita harus senantiasa bersungguh-sungguh berdoa kiranya Indonesia dipimpin oleh pemimpin yang mulai dari presiden sampai pada kampus, bahkan kepala sekolah tingkat taman kanak-kanak pun adalah mereka yang komitmen dengan nilai-nilai moral, dengan nilai-nilai akhlak. Tanpa itu Indonesia nanti bisa jadi hanya tinggal cerita seperti orang berbicara tentang Pulau Atlantis yang katanya luar biasa, tapi faktanya sudah tidak ada saat ini. Indonesia masih harus ada dan harus kita upayakan, perjuangkan dia tetap menjadi sebuah negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan kemustahilan, berkah Allah akan turun kepada negeri ini sejauh generasi mudanya sadar dan dia berdoa, berjuang agar negeri ini benar-benar mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.